Inga ljus. Vi får exponera det här. Biologiskt vapen. Ett virus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi di channel Anggi Berlina. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Black Crab, dengan kata lain kepiting saus tiram, yang dirilis pada bulan Maret ini guys, tahun 2022. Oke guys, kita lanjut melihat filmnya. Jag vet att jag inte är bra, men jag... Di awal film, kita diperlihatkan dua orang perempuan, yaitu ibu dan anak yang sedang berada di dalam mobil. Mereka berbincang-bincang untuk mengisi waktu luang yang sedang dalam keadaan macet. Di sela-sela perbincangan, terdengar kabar dari radio bahwa kerusuhan dan kekerasan semakin meningkat. Saat sedang fokus mendengarkan berita, tiba-tiba orang mulai berlarian melewati mobil mereka. Ibu mencoba untuk memeriksa, namun tiba-tiba suara letusan senjata yang terdengar. Mereka berdua pun akhirnya bersembunyi di bagian belakang mobil dan menutupi diri menggunakan kain. Sampai pada akhirnya beberapa orang bertopeng pun menemukan mereka. Mereka dikeluarkan dari dalam mobil dan akhirnya mereka berdua pun terpisah. Waktu pun berlalu, terlihat seorang pria yang merupakan anggota militer memeriksa dan berjalan di pinggiran gerbong kereta api. Ternyata dia mencari perempuan yang pada scene sebelumnya anaknya diculik. Dia pun menyuruh perempuan itu untuk turun, memberikan selembar surat dan sebuah senjata. Perempuan itu pergi melihat area sekitar. Dia turun untuk dijemput. Ternyata kekacauan dan kelaparan semakin meningkat dan tak terkendali. Saat sedang menunggu jemputan, dia pun berbicara dengan salah satu warga yang memberinya makanan. Sedang menikmati makanan itu, tiba-tiba seseorang memanggil sebuah nama, Caroline Aid. Nah, ternyata itu adalah nama dari sang perempuan. Dia pun memberikan sebuah kertas yang diterima sebelumnya kepada sang letnan yang menjemputnya. Mereka berdua pun akhirnya pergi dengan menggunakan sebuah mobil. Di dalam mobil mereka sedikit berbincang dan nampak pula keadaan luar sungguh sangat rusak dan kacau. Så, du är härifrån? Di perjalanan, sang letnan berhenti di sebuah tempat, kemudian masuk melalui sebuah pintu. Sedangkan Ed ditinggal sendirian tanpa ada instruksi apapun. Ed pun kemudian turun dari mobil. Namun, tanpa disangka, Ed mendapat serangan dari beberapa orang di sana yang menginginkan mobil itu.
Sedikit mengalami kesulitan, akhirnya Ed dapat pergi dari tempat itu. Kemudian Ed pergi ke sebuah tempat yang merupakan markas besar militer. Sätt dig i fordonet. Ed memberitahu bagian pemeriksa bahwa dia dipanggil oleh Rad. Order i hand. Hitkallad av. Kemudian tentara itu membawa Ed ke sebuah ruang tunggu. Di sana Ed juga bertemu dengan 3 orang lainnya. Hej. Mereka pun juga tidak tahu apa alasan mereka ada di sana. Vad har de sagt till dig? Som varför vi är här. Jag har hört att det kommer direkt från regeringen. Sampai pada akhirnya, seorang perempuan pun datang dan mengumpulkan mereka di sebuah ruangan lain untuk bertemu Rad. Kom igen. Vapen och utrustning på hyllorna. Vakt! Ternyata Rad adalah jenderal dari markas militer itu. Solen slukas och en hård vinter. Dia pun langsung sedikit menjelaskan kepada Ed dan ketiga orang lainnya tentang situasi yang ada. Kemudian disambung oleh sang kapten perempuan yang semakin memperjelas keadaan mereka. Fienden kommer att nå oss inom några dagar. Så det är hundratals kilometer här som är förlorade. Bahwa musuh sudah berhasil melumpuhkan sebagian besar unit militer mereka. Namun, Jenderal Rad mengatakan mereka mempunyai kesempatan terakhir untuk mempertahankan daerah mereka. För första gången på 37 år. Nah, untuk itu guys, mereka berempat dipanggil ke markas militer. Ternyata, mereka berempat adalah anggota militer terbaik di bidangnya sebelum terjadinya perang di daerah tersebut. Misi dan tugas mereka bernama Black Crab atau kepiting hitam. Mereka ditugaskan membawa 2 kapsul rahasia melintasi es tipis yang menyelimuti permukaan laut dengan jarak 185 km dari Tessenoi menuju pangkalan besar militer yang ada di Odo. Semua itu dilakukan pada malam hari di daerah yang sudah dikuasai musuh. Det här är inte någon förfrågan, Ed. Det är en order. Awalnya Ed sedikit menyela, namun Jenderal tetap memberi perintah. Setelah menyuruh yang lain bubar, Jenderal Rad masih mengajak Ed berbicara. Mengetahui sedikit keraguan pada Ed, Rad memotivasi Ed dengan menggunakan sebuah foto yang merupakan foto Vanja, anaknya. Rad pun mengatakan bahwa Vanja ada di Odo. Ja, överste. Ed pun akhirnya dengan tegas setuju untuk menjalani misi itu. Svartkrabba, är allt under kontroll? Setelah bubar, kapten perempuan menemui mereka untuk memberikan peralatan misi yang diperlukan. Kemudian langsung menyuruh mereka untuk beristirahat. Så du vägrar följa order? Blå tablett är amfetamin, röd tablett är morfin, den stora är cyanid. Mereka semua pun tidur. Tanpa disengaja, tiba-tiba serangan musuh terjadi. Mereka semua langsung segera bersiap siaga untuk meninggalkan markas dan pergi untuk menjalankan misi. Bersamaan dengan itu, markas mereka diserang dari segala penjuru, termasuk rudal yang meluncur. Saat mereka bertemu Jenderal Rad, tak lupa sang jenderal memberikan 2 kotak hitam yang berisi sesuatu. 2 kotak hitam itulah misi terpenting mereka yang harus dibawa ke markas Odo. Di sana pula Ed bertemu dengan sang letnan, sopir yang menjemput sebelumnya. Dia bernama Letnan Nilud. Och de får inte under några omständigheter hamna i fiendens händer. Di tengah serangan yang membombardirkan markas mereka, mereka pun pergi memulai misi. Okej, kapten är redo! Okej! Håll 2 nautiska mil in i fiendeland. Ut på isen. Kom igen!
Mereka berenam pun berseluncur perlahan demi perlahan, menelusur es tipis yang menyelimuti permukaan laut. Hingga saat pagi tiba, di sebuah perbatasan mereka sedikit beristirahat. Namun, tiba-tiba permukaan es pecah dan membuat sang kapten perempuan tercebur ke dalam air es yang sangat dingin itu. Sedangkan dua kapsul yang merupakan misi terpenting mereka berada di dalam tas kapten perempuan itu. Tanpa berpikir panjang, Ed pun langsung melompat ke dalam air. Karena sang kapten perempuan sudah tiada, Ed pun langsung segera mengambil tasnya yang berisi 2 kotak hitam itu. Ed berhasil kembali ke permukaan dengan tas itu dalam kondisi kedinginan yang tak terkira. Mereka pun melanjutkan perjalanan hingga akhirnya mereka menemukan sebuah rumah dan mereka segera masuk untuk memperbaiki kondisi Ed yang sangat kedinginan. Kondisi Ed pun perlahan mulai membaik. Sedikit terjadi perdebatan di antara mereka. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk beristirahat di sana. Saat tertidur, Ed bermimpi tentang kebersamaannya bersama putrinya sebelum mereka terpisah. Namun, tiba-tiba Ed terbangun karena mendengar suara. Benar saja, sebuah helikopter musuh menuju ke rumah tempat mereka beristirahat. Mereka berlima pun langsung bersiap-siap untuk menghindari musuh. Dari kejauhan, mereka melihat rumah tempat mereka beristirahat akan ditembak dengan rudal. Ed langsung menodongkan pistolnya ke arah Karimi. Karena sesaat sebelum serangan terjadi, Ed melihat Karimi berkomunikasi lewat radio. Ed, vad kontaktar basen lägger ner. Vems bas? Deras eller våran? Han pratade med någon på komradion precis innan helikoptern kom. Mereka tetap mencurigai Karimi sebagai pengkhianat, walaupun Karimi sudah menjelaskan bahwa dia menghubungi pacarnya. Karimi, får en chans. Tiba-tiba saat itu beberapa pasukan berbaju putih tiba untuk menyisir rumah itu. Mereka memutuskan untuk pergi dengan membawa Karimi. Di tengah perjalanan, mereka menemukan hal yang tak terduga. Banyaknya tumbuh-tumbuhan yang telah membeku berada di dalam permukaan es. Inga ljus. Vi får exponera det här.
Setelah sedikit melanjutkan perjalanan, akhirnya mereka berhenti di sebuah tempat untuk beristirahat, sembari berbincang tentang banyaknya tumbuhan yang membeku. Döda vem som helst, civila, kvinnor, barn, de bryr sig inte. Det där var fienden. Det är precis det de gör. De drunknar. Känns igen. Tiba-tiba, sebuah helikopter datang mengejutkan mereka. Untungnya, mereka sempat bersembunyi dan helikopter pun pergi. Det var typ millimeter från en upptäckt. Melanjutkan perjalanan setelah menyeberangi pulau. Mereka menemukan sebuah rumah yang dihuni 2 orang kakek dan nenek. Mereka disambut dengan baik dan diberikan makanan oleh sang penghuni rumah. Ja, nu så är det. Det gäller nog tältläge någonstans eller något. Ja, var skulle vi ta vägen? Gå i flera veckor till någon Axlarna yacht. Med nogle meget fine møbler. Saat sedang berbincang santai, tiba-tiba gelas teh Ed terjatuh. Ed pun segera mengambil gelas itu. Tanpa disangka, sebuah senjata terlihat sudah terpasang di bawah meja. Ed sedikit memberi isyarat kepada kakek. Namun, sang kakek langsung menembak tak tentu arah. Mereka pun tentu saja berhasil mengatasinya. Tetapi, hal tak terduga terjadi guys. Karimi pun tertembak dan langsung tiada. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Lebih-lebih tak terduga lagi, ternyata Malik juga terkena tembakan acak dari sang kakek. Dalam kondisi lemah, Malik pun terus berusaha mengikuti perjalanan mereka. Några kilometer. Hingga pada satu titik mereka menemukan sebuah kapal besar. Mereka pun segera masuk ke dalam kapal itu untuk memeriksa kondisi Malik. Kondisi Malik sangat mengkhawatirkan dan mereka pun dikejar waktu untuk menyelesaikan misi. Kom igen nu guys. Kan vi släda åt honom? Nej, inte med honom i alla fall. Var ska vi åka? Jag vill bara åka hem. Genom mat och vatten. Mereka bertiga pun sedikit berdebat. Nah, disinilah guys, tiba-tiba Granvik membuka isi 2 kotak hitam itu yang menjadi misi mereka. Sungguh sangat terkejut terlihat dari ekspresi wajah Ed dan Nilud. Hei! Granvik! Setelah dibuka, ternyata isi dari 2 kotak hitam itu adalah sebuah kapsul yang berisi cairan yang merupakan senjata biologis. Dengan kata lain, virus yang sangat berbahaya guys. Setelah mengetahui isi kotak itu, mereka memutuskan melanjutkan misi. Sesaat sebelum pergi, Ed melihat sebuah cahaya dari kejauhan. Dan lebih mengejutkan lagi, mereka menemukan Malik yang sudah bunuh diri. Mengetahui isi kotak hitam itu, Nilud dan Gravit sedikit ragu. Jag tänker fan inte dö på den här båten. Ni kan stanna här om ni vill, men jag fortsätter. Namun Ed langsung segera pergi seorang diri untuk melanjutkan misi. Dalam perjalanan,
Tiba-tiba es pecah yang membuat Ed terjatuh. Untung saja Nilut dan Grafik menyusul dan menemukan Ed. Tetapi sebelum membantu, Nilut meminta Ed untuk menyerahkan kapsul itu kepadanya. Ge mig kapslarna. Tak punya pilihan, Ed pun memberikan kapsul itu. Akhirnya Ed pun berhasil diselamatkan. Mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan itu, mereka dikejutkan kembali oleh sebuah cahaya dan suara tembakan yang berasal dari sebuah pulau di hadapan mereka. Nilut langsung menyuruh Grafik sebagai penembak jitu untuk melumpuhkan orang yang menembaki mereka. ...750 meter. Sektor Alfa. På rätt mål vad jag kan se. Skjut när du är redo. 4 vänster. Och 12 upp. Akhirnya, Grafik berhasil melumpuhkan sang penembak. Dan Ed langsung bergegas menuju tempat itu untuk membersihkan musuh. Namun, yang ditemukan beberapa orang yang sudah membeku. Mereka pun sedikit berbincang dan akhirnya tertidur. Jag låg i massgrav. Fienden hade tvingat oss att gräva den själva. Vi fortsätter döda innan gryningen. Sov ni? Saat bangun di pagi harinya, Nilut sudah menghilang dan membawa kapsul itu. Sedangkan Ed dan Grafik yang baru terbangun langsung disambut oleh serangan musuh. Ed dengan Grafik dengan masing-masing keahliannya bersama-sama menghadapi musuh. Ed pun berhasil menghabisi mereka, sedangkan Grafik harus mati tertembak. Sesegera mungkin Ed pergi menyusul Nilut. Tanpa terduga, Ed berhasil mengejar Nilut. Ed pun berteriak, menyuruh Nilut untuk menyerahkan kapsul itu kepadanya. Nilut ingin menghancurkan kapsul itu, karena ia tahu bahwa kapsul itu adalah senjata pemusnah massal. Sedangkan Ed ingin membawa kapsul itu secepatnya ke Odo untuk menyelesaikan misi, untuk menemui anaknya Vanja. Nah guys, Ed dan Nilut berbeda pendapat tentang kapsul itu. Peringatan Ed tak digubris oleh Nilut. Akhirnya terjadilah baku tembak antara mereka berdua. Dan pada akhirnya Ed berhasil menembak Nilut dan mengambil kotak hitam itu. Ed! Lyssna på mig. Inte ett vapen mot fienden. Ed! 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 Ed!
Dalam kondisi yang sangat lemah dan kedinginan, Ed melanjutkan perjalanan. Dan pada akhirnya Ed sampai ke Odo dan ditemukan oleh 2 orang berkuda. Kemudian saat tersadar, Ed sudah dalam kondisi diperban dan diobati. Hon vill träffa dig så fort det går. Det var en allvarlig skottskada i magen. Selang beberapa waktu, dengan kondisi yang belum begitu fit banget, dengan menggunakan seragam militer lengkap, Ed pun dibawa dengan kursi roda menuju sebuah tempat. Redo att slå tillbaka? Ternyata Ed diberikan sebuah medali kehormatan guys, karena berhasil membawa kapsul itu dengan selamat sampai markas besar yang ada di Odo. Namun Ed tidak peduli akan hal itu. Alih-alih merayakan, Ed langsung bertanya keberadaan putrinya. Namun apa yang Ed dapatkan? Ternyata putrinya Vanja tidak berada di sana. Sembari merenung saat diobati, Ed membuat rencana. Ed pun menemui Nilut dan setuju dengan Nilut bahwa virus pemusnah itu harus dihancurkan. Du hade rätt. Har en plan? Du kan inte låta dem använda det. Mereka berdua pun langsung melancarkan rencananya. Dimulai dengan mencari virus itu ke dalam lab rahasia militer. Setelah memojokkan dokter penjaga, Ed dan Nilut berhasil mengambil apa yang mereka inginkan. Di mana secara bersamaan para tentara juga menuju ke sana. Sempat menyamar menggunakan baju APD dan berhasil menuju keluar. Akhirnya Ed berhasil dikepung tentara dan diminta untuk menyerahkan virus itu. Namun Ed malah langsung menempelkan virus itu ke sebuah bom. Sedangkan Nilut, Ed meminta untuk segera menaiki helikopter evakuasi. Perlahan Ed menjauhi dari kepungan para tentara. Vi är på samma sida er. Dan akhirnya Ed pun meledakkan diri bersama dengan virus itu. Dan akhirnya film pun selesai. Oke guys, baru saja kita menyimak dan menonton film yang berjudul Black Crab yang dirilis pada bulan Maret 2022. Jangan pada lapar ya, mengingat dengan judulnya Black Crab yang berarti kepiting hitam. Jangan memikir kepiting lada hitam dan kepiting saus tiram. Oke guys, lanjut film-film yang lainnya. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di film-film selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.